Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Nah, sebelum lanjut pada pembelajaran, siapa yang tidak hadir pada ini? Oke, hadir semua ya. Nah, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk hari ini kita akan membahas tentang menentukan paragraf berdasarkan teks visual atau gambar. Oke, lanjut. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa teks visual adalah menyampaikan informasi atau pesan menggunakan media gambar. Nah, saya ulangi, teks visual adalah menyampaikan informasi atau pesan menggunakan media gambar. Nah, bagaimana sih cara membuat paragraf berdasarkan teks visual? Nah, cara membuat paragraf berdasarkan gambar yaitu yang pertama kita harus mengetahui dulu informasi penting apa yang terdapat pada teks visual atau gambar tersebut. Nah, kemudian menentukan gagasan pokok pada gambar tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menentukan gagasan pokok pada gambar adalah itu dengan mengamati gambar tersebut, dengan seksama bercerita tentang apakah gambar tersebut. Kemudian mengumpulkan informasi yang terdapat pada gambar tersebut, dengan menggunakan kata tanya dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kemudian setelah itu kita menuliskan informasi yang telah diperoleh yang telah dikumpulkan, kemudian menyusunnya menjadi sebuah kalimat yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, terus yang ketiga itu menentukan gagasan pendukung berdasarkan gambar. Gagasan pendukung berdasarkan gambar. Nah, gagasan pendukung itu gagasan pendukung dalam sini adalah berupa uraian atau tambahan informasi yang mengandung gagasan utama atau gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Dan yang terakhir itu yang keempat
menuliskan gagasan pokok, gagasan pokok dan gagasan pendukung menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung menjadi sebuah paragraf. Nah, ini saya berikan contoh, misalkan ini. Misalkan saya berikan contoh seperti ini gambarnya. Gambarnya itu tentang minyak bumi, pemakaian minyak bumi. Oke. Untuk membentuk suatu paragraf kita perlu tahu informasi apa yang terdapat pada gambar ini. Pada gambar ini, kemudian kita juga bisa menyebutkan gambar-gambar alasan kita terkait penggunaan sumber energi yang meningkatkan penggunaan sumber ini menunjukkan penggunaan sumber energi minyak bumi. Nah, jika sudah, kita bisa sebutkan satu persatu pada gambar ini. Nah, yang pertama itu pengisian bahan bakar di pom bensin. Nah, yang pertama kita bisa lihat itu adalah pengisian bahan bakar di pom bensin. Nah, yang kedua pengemudi motor sedang mengisi bahan bakar. Dan yang ketiga, pengemudi mobil sedang mengisi bahan bakar. Dan yang terakhir itu pengemudi bus sedang mengisi bahan bakar. Nah, setelah itu kita akan merangkai atau menulis informasi tadi menjadi sebuah paragraf. Nah, sebelum menulis paragraf, kita harus menulis paragraf. Nah, kalimat pertama dalam paragraf itu harus menjorok ke dalam untuk kalimat pertamanya ya. Untuk kalimat pertamanya seperti yang saya sudah susun ini. Nah, ini adalah paragrafnya. Ini yang saya maksud tadi, penulisan paragrafnya itu paragraf kalimat pertamanya itu harus menjorok ke dalam ini. Seperti ini, oke. Ini harus menjorok ke dalam. Nah, untuk kalimat pertamanya. Setelah kita merangkai dari informasi kita bisa simpulkan, kita bisa membuat satu paragraf. Dan ini paragrafnya tadi ya. Kita buat paragrafnya. Sini dapat saya simpulkan dari informasi-informasi tadi, minyak bumi merupakan sumber energi yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Minyak bumi dapat diolah menjadi bahan bakar seperti bensin, solar, bensol, dan minyak tanah. Nah, pengemudi motor, mobil, dan bus mengisi bahan bakar kendaraan di pom bensin. Kendaraan tersebut menggunakan bahan bakar untuk bergerak. Oke, sudah menjadi sebuah paragraf menjadi kita bisa membuat satu paragraf dari teks gambar tersebut. Nah, nih. Oke. Nah, jadi anak-anak ini
ini adalah paragraf, paragraf yang saya buat berdasarkan informasi yang telah kita lakukan, berdasarkan informasi yang telah jadi berdasarkan informasi dari gambar tadi. Kita sudah menemukan beberapa informasi dari gambar tadi itu ya, empat informasi, yaitu informasi yang pertama, kata kunci dari gambar tersebut adalah pom bensin. Nah, kemudian sedang mengisi bahan bakar itu, kemudian pengemudi motor, mobil dan bus sedang mengisi bahan bakar, kendaraan di pom bensin. Nah, karena tema kita adalah minyak bumi, adalah minyak bumi, jadi kita bisa menambahkan untuk kalimat pertamanya, yaitu minyak bumi merupakan sumber. Kalimat pertamanya itu minyak bumi merupakan sumber energi yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa juga kaitkan dengan manusia. Nah, manusia dapat melakukan aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Nah, itu bisa dikembangkan sendiri untuk tulisan pada pembuatan paragraf, untuk penulisan paragraf atau untuk penulisan pada pembuatan paragraf. Yang penting itu adalah informasi yang tadi dirujuk sehingga dirujukan sehingga menjadi sebuah paragraf yang baik dan benar. Nah, ingat anak-anak, untuk pembuatan paragraf, gunakanlah kata-kata yang baku, kosakatanya baku, yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk lebih paham lagi, saya akan berikan tugas untuk tugas di rumah. Ini adalah tugasnya untuk minggu depan. Oke, sudah. Dalam penulisan, pembuatan paragraf berdasarkan tes visual. Nah, kita bisa belajarnya dengan kita bisa membuatnya dengan cara membuat paragraf berdasarkan teks visual itu dengan cara mengetahui informasi penting dalam gambar tersebut, kemudian menentukan gagasan pokok. Nah, kemudian menentukan gagasan pendukung. Setelah itu baru kita menuliskan menjadi sebuah paragraf
seperti itu ya. Oke, mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang puisi. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang puisi. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Nah, berdoa dimulai. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.